Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku semua, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan istilah asuransi kapal atau marine insurance. Di dalam marine insurance itu ternyata ada istilah yang sering kali muncul, yaitu kita kenal dengan istilah insurable interest atau kepentingan yang dapat diasuransikan pada kapal tersebut dalam kaitannya kita menjalankan asuransi kapal. Kawan-kawanku semua, berkait dengan insurable interest ini, kita akan mulai cari apa itu pengertian daripada insurable interest. Insurable interest itu adalah hak hukum, ya, hak atas ketentuan, hak atas perlakuan hukum, atau hak atas keuangan atau hak atas keuangan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga atau perusahaan atas objek, misalnya kapal yang diasuransikan, katakan kapal keruk, kapal tongkang, tugboat, supply vessel, kerubut, tanker, dan lain sebagainya. Itu adalah objek yang diasuransikan. Jadi insurable interest itu adalah bila kita memiliki kapal tongkang, maka pemiliknya ini adalah disebut mempunyai kepentingan, yaitu atas hukum dan keuangan. Pihak yang membeli polis, polis itu artinya yang ditawarkan oleh pihak insurer atau penjamin, itu menawarkan polis asuransi. Ya, pihak yang membeli polis ini harus memiliki kepentingan. Kalau nggak ada kepentingannya, tidak akan dilayani oleh pihak asuransi. Siapa itu pihak-pihak itu? Satu, pihak pemilik barang, pihak pemilik batu bara, pihak pemilik nikel, ya, pihak pemilik gipsum, pihak pemilik minyak, kargo, ya. Maka itu dia adalah memiliki kepentingan langsung, ya. Pihak pemilik kapal, ya. Pemilik kapal apa? Misalnya kapal tongkang, tugboat, supply vessel, kerubut, ya, atau tanker dan lain-lain, itu pemilik kapal, ya. Jadi mempunyai kepentingan langsung, ya. Operator kapal boleh memiliki kepentingan langsung. Dan pihak-pihak pengangkutan yang terkait dengan pengangkutan, ya, tidak saja barang tetapi juga kapalnya, itu pihaknya. Mereka tersebut di atas itu akan mengalami kerugian secara nyata jika kapal tersebut mengalami rusak, ya. Kapal tersebut mengalami rusak atau terjadi ditabrak atau hilang, tenggelam, ya, atau dicuri orang. Jadi insurable interest itu adalah hak hukum dan atau keuangan yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan atas objek yang diasuransikan. Nah, ini pengertian ini harus kita pahami sebelum kita memasukin dunia marine insurance atau asuransi kapal, yaitu insurable interest. Nah, terkait dengan insurable interest, bahwa pihak-pihak yang tidak mempunyai insurable interest, tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap objek dan barang tersebut, maka polis dinyatakan tidak sah, ya.
Jika seseorang mengasuransikan sesuatu tanpa memiliki kepentingan, maka polis tersebut dianggap tidak berlaku secara hukum, tidak memenuhi prinsip-prinsip dasar daripada asuransi. Ingat, kita highlight bahwa prinsip-prinsip dasar asuransi yaitu perlindungan terhadap kerugian aktual. Nah, kerugian aktual ya, kerugian yang nyata ya, actual loss. Jadi saya ulangi lagi, tanpa insurable interest maka polis dinyatakan tidak sah. Lalu siapa yang mempunyai insurable interest ini? Sudah barang pasti yaitu pemilik kargo, pemilik muatan. Katakan pemilik nikel, pemilik barang-barang yang diangkut di kapal itu, pemilik batu bara, pemilik gipsum, pemilik katakan kargo sulfat, minyak, solar, diesel ya, premium, RON 92, RON 90, RON 88. Pemiliknya itu adalah mempunyai pihak yang memiliki insurable interest, di mana secara hukum dia menjadi pemiliknya. Barang tersebut dibuktikan dengan kepemilikan atas barang tersebut. Yang kedua namanya eksportir, pihak yang mengekspor. Jadi ada suatu perusahaan yang mengekspor barang, maka pihak tersebut disebut memiliki insurable interest ya. Mengekspor nikel, mengekspor kayu ya, maka eksportir tersebut disebut mempunyai insurable interest. Atau importir, importir katakan alat-alat kapal, sling atau wire rope, maka importirnya disebut mempunyai insurable interest. Baik eksportir maupun importir akan menanggung barangnya selama barang tersebut dalam proses pengangkutan ya, sesuai dengan kontrak jual beli, sehingga dia memiliki kepentingan langsung. Eksportir dan importir dianggap yang memiliki insurable interest. Pengangkut atau carrier ya. Nah, pengangkut akan berkepentingan atas barang tersebut selama barang tersebut mengalami transit ya. Dalam kasus tertentu, jika mereka bertanggung jawab atas barang selama transit, maka dia disebut pengangkut atau carrier ya, pengangkut, pihak-pihak carrier. Forwarding boleh ya, pihak operator boleh ya, itu disebut sebagai insurable interest. Ada 3 lagi yang masuk di dalam insurable interest, yaitu pihak leasing atau pembiaya ya, yang membiayai, lembaga pembiayaan. Jika mereka membiayai barang yang dibeli selama skema kredit atau leasing dan belum lunas, maka dia disebut sebagai insurable interest. Ini yang umum. Yang ke-5 ini adalah yang umum, yaitu pemilik kapal. Ternyata pemilik kapal ini yang paling umum diyakini oleh para pihak, yaitu sebagai insurable interest. Padahal masih banyak lagi yang namanya insurable interest. Ada 6 pihak. Pemilik kapal bisa mengasuransikan kapalnya, namanya hull and machinery insurance, asuransi lambung kapal dan mesin. Bila kapalnya mengalami rusak atau kapalnya hilang dan tenggelam, maka pemilik kapal disebut sebagai insurable interest.
Dan tidak kalah penting, ada satu lagi yang mempunyai insurable interest, yaitu pencharter kapal. Dia tidak memiliki kapal, tapi dia mencharter, maka dia disebut insurable interest, yaitu penyewa kapal, karena bertanggung jawab secara kontrak atas kapal dan isinya. Dia yang bertanggung jawab atas kapal dan muatannya, itu adalah pencharter, ya. Itulah kira-kira kawan-kawan yang kita kenal dengan pihak yang memiliki insurable interest. Kita ambil contoh namanya CIF, ya, Cost Insurance Freight, kasus CIF, ya. Sebagai contoh, penjual barang menanggung risiko atas barang tersebut. Bila barang tersebut hilang, rusak, dan sebagainya, ini penjual. Maka dia membeli asuransi kargo, ya. Membeli asuransi di mana barang tersebut mencapai pelabuhan tujuan, sampai dengan pelabuhan tujuan, makanya dikenal CIF, ya, sampai dengan pelabuhan. Dia menanggung jawab sampai dengan pelabuhan tujuan, karena penjual ini bertanggung jawab, ya, memiliki tanggung jawab selama perjalanan barang tersebut dari pelabuhan asal sampai dengan pelabuhan tujuan. Dia dikatakan memiliki insurable interest, dan oleh pihak asuransi, penjual barang tersebut, pemilik barang tersebut boleh membeli polis asuransi. Ini kasus nyata yang pertama. Saya ambil contoh kasus nyata kedua, namanya FOB atau free on board, ya, free on board. Kasusnya gini, setelah barang itu dimuati di kapal, ada suatu ambang palkah namanya hedge coming, ya, hedge coming, melewati ambang palkah, maka pembeli bertanggung jawab atas barang tersebut. Ini kadang-kadang dilupakan, melewati ambang palkah, ya, melewati ambang palkah. Jadi penjual sampai mengantarkan free on board, sampai di kapal itu bebas. Tapi begitu melewati palkah, ya, palkah, lubang palkah, maka pembeli bertanggung jawab atas barang tersebut. Ya, ini kadang-kadang dilupakan bagi para eksportir atau importir atau pihak-pihak yang terkait dengan asuransi. Pembeli bertanggung jawab setelah barang tersebut melewati palkah. Pembelilah yang memiliki insurable interest. Kalau tadi sebelumnya adalah penjualnya sampai ke pelabuhan tujuan, itu CIF. Tapi begitu ada klausulnya pakai FOB, maka pembeli hanya sampai di pembeli harus bertanggung jawab setelah kapal barang tersebut melewati palkah, ya, dan memiliki insurable interest. Dan pembeli wajib membeli asuransi, ya, membeli asuransi. Nah, kalau kita sudah tahu CIF dan FOB, maka ada satu hal yang perlu harus kita pelajari. Kapan sih sebenarnya waktunya harus membeli insurable, harus memiliki insurable interest? Kawan-kawan, dalam asuransi kapal atau asuransi marine, kepentingan yang diasuransikan harus ada saat terjadi kerugian, ya. Jadi pihak yang membeli kepentingan harus ada saat terjadi kerugian, bukan saat penutupan polis, ya, pada saat penutupan polis.
Jadi pada saat terjadinya kerugian, pada saat hilangnya kapal tersebut, saat hilangnya muatan tersebut, saat rusaknya kapal tersebut, saat tenggelamnya kapal tersebut, saat rusaknya barang tersebut, maka harus ada, bukan saat penutupan. Ini berbeda dengan asuransi jiwa, ya. Asuransi jiwa, misalnya di mana kepentingan harus ada saat polis diterbitkan. Pada saat polis diterbitkan, dia masih hidup. Pada saat diklaim, maka kejadian dia sudah tidak ada. Itu namanya asuransi jiwa. Namun pada saat untuk kapal, asuransi kapal ini, maka pihak yang mempunyai kepentingan harus ada, yaitu insurable interest harus ada. Jadi kapan harus membeli? Ya saat kita menggunakan klausul FOB atau CIF gitu. Nah, yang penting bagi kita sekarang adalah kita sudah memahami apa itu artinya insurable interest. Lebih lengkapnya kita bisa meminta keterangan lebih jelas lagi dalam materi-materi training di dalam Marine Superintendent, Marine Insurance, ya. Demikian, semoga sharing singkat tentang insurable interest ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.